Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membongkar lagi kitab-kitab karya dari ulama Ba'alawi yang isinya sangat bertentangan dengan apa yang selama ini kita ketahui. Walaupun kitab ini memuat terkait tentang karomah-karomah aulia dari ulama Ba'alawi, namun karomah ini karomah yang sangat aneh, sehingga perlu saya kritisi dan saya publikasikan agar pemirsa juga tahu betapa karomah-karomah dari para wali-wali klan Ba'alawi ini aneh. Kitab ini masih seperti kitab yang kemarin, yaitu yang akan saya kritisi adalah kitab Tuhfatul Ahbab, tetapi dalam halaman 227. Dalam halaman 227 ini ada dua hal yang kalau saya baca dan saya kaji ini membingungkan dan kayak tak masuk akal gitu. Makanya dalam video ini saya akan mengkritisi terkait isi kitab Tuhfatul Ahbab terkhusus di halaman 227. Namun sebelum saya lanjut pada kritikan saya atas kitab Tuhfatul Ahbab, untuk seluruh penonton yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini, dan juga video ini bisa disebar ke teman-teman atau ke orang-orang tua agar video ini bisa menjadi rujukan bahwa kitab-kitab Ba'alawi setelah dikaji dan diteliti memang isinya ajaran-ajaran yang membingungkan dan menyesatkan. Saya akan langsung lanjut membacakan teks dalam kitab Tuhfatul Ahbab halaman 227. Dalam halaman 227 tertulis sebagai berikut: Qala ahadus sadati Ali Hamid kuntu aro ala roksil Habib Umar ibnu Hasan amudan min nurin mumtadan min roksihi ila inani sama yasiru ma'ahu idha saro wa yakifu idha waqafa. Ini artinya bahwa berkata salah satu dari Sadah Ali Hamid ini bercerita bahwa salah satu sadah dari Ali Hamid tersebut ini menceritakan pernah melihat kepalanya Habib Umar bin Hasan ini terdapat cahaya yang memanjang sampai ke langit, yang mana cahaya ini selalu mengikuti setiap langkahnya Habib Umar bin Hasan. Artinya gimana? Artinya yasiru ma'ahu idha saro, cahaya itu berjalan ketika Habib Umar bin Hasan berjalan, wa yakifu idha waqafa, dan cahaya itu berhenti saat Habib Umar bin Hasan berhenti. Jadi ini cerita lagi, jadi Habib Umar bin Hasan ini lagi diceritakan oleh salah satu Sadah Ali Hamid bahwa kepalanya Habib Umar bin Hasan ini ada cahaya yang memanjang, yang bersinar memanjang dari kepalanya Habib Umar bin Hasan
hingga ke langit. Jadi cahayanya itu sampai ke langit, yang mana cahaya itu mengikuti setiap langkahnya Habib Umar bin Hasan, baik ketika Habib Umar Hasan itu berjalan maupun pada saat Habib Umar bin Hasan ini berhenti. Ini ya karomah lagi diceritakan oleh orang lain, tetapi ya lagi-lagi isinya glorifikasi. Artinya kitab ini isinya cerita-cerita keunggulan dari yang katanya ulama-ulama Pahlawi. Jadi ada Habib yang di kepalanya ada cahaya, yang cahaya itu memanjang hingga naik ke langit, yang mana cahaya itu mengikuti Habib Umar bin Hasan. Jadi Habib Umar bin Hasan itu kepalanya itu selalu bersinar, yang sinar itu memanjang sampai ke langit. Bahkan cahaya itu selalu mengikuti Habib Umar bin Hasan. Kita nggak bisa bayangin kayak apa. Kalau ada di zaman sekarang ini kayak film-film kayak Spiderman kali ya, yang selalu ngeluarin cahaya-cahaya yang memanjang ke langit. Ini kan cerita komik lagi. Artinya karomah ya karomah, tapi nggak segitu juga kali. Dan anehnya, ini cerita-cerita konyol semacam ini dimuat di dalam kitab. Pokoknya kita nggak bisa bayangin kalau kita melihat Habib Umar bin Hasan sekarang, kemudian kepalanya bercahaya, yang cahayanya itu memanjang hingga ke langit. Ini kita melihatnya kan satu, aneh. Yang kedua, lucu. Jadi manusia kemana saja dari kepalanya memancarkan cahaya yang menyinari, kemudian cahaya itu sampai meninggi ke langit. Ini kan karomah apaan kayak gini? Karomah itu kan nggak kayak gini. Yang saya tahu karomah itu satu kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang kedekatannya kepada Allah ini sudah tidak diragukan lagi. Dalam kategori ini berarti ulama yang waliullah. Dan karomah ini bukan untuk pamer-pameran. Dan munculnya karomah ini si pemilik karomah ini tidak menyadari. Nah, kalau karomah ini ditampilkan seperti halnya pertunjukan, adu kesaktian, adu kehebatan, ini bukan karomah. Yang namanya karomah itu munculnya itu atas kehendak Allah, dan orang yang diberi karomah itu tidak mengetahui bahwa dirinya sedang mengeluarkan karomah. Ini banyak dalam kitab-kitab catatan semacam itu, tapi tidak berlaku dalam kitab Habaib bahwa karomah itu ya kayak pertunjukan, dipamerkan, ditampilkan, dan dicerita-ceritakan dalam kitab-kitab Ba'alawi. Jadi kalau kita membaca kitab Ba'alawi, khususnya kitab Tuhfatul Ahbab, ini kita akan menemukan ratusan cerita, yang cerita itu ketika kita baca, kita nggak dapat manfaat. Ya manfaatnya kita hanya baca cerita, kita tidak mendapat ilmu, kita tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Ini dongeng, jadi mengunggulkan Habib, tapi kayak disetting bahwa yang menceritakan keunggulan Habib ini orang lain. Jadi sudah disetting, cerita dalam kitab ini sudah disetting. Ini satu yang saya kritisi. Jadi karomah itu tidak seperti itu. Itu lelucon dan itu dongeng anak kecil. Kemudian saya lanjut baca.
wa kana wudu'uhu yastahriku sa'atan kamilah yakti bisunanillati dzakaruha. Di sini tulisannya dzakaruha, tetapi saya kritisi bahwa mungkin salah cetak atau memang salah penulisan. Yang benar adalah dzakaroha fil wudu jami'aha. Kalau dzakaruha ini menunjukkan jamak, fi'il madhi menunjukkan jamak, arti banyak. Sementara ini lagi menceritakan satu orang yang bernama Habib Umar bin Hasan, berarti harusnya menggunakan fi'il yang menunjukkan arti mufrad, tapi di sini memakai dzakaruha. Ya, ada dua kemungkinan, bisa salah tulis atau salah cetak. Ya, bagi pembaca yang tidak paham ilmu nahu, tidak paham ilmu shorof, ini ya baca saja, tapi kebingungan cara mengartikannya. Tetapi bagi yang paham ilmu nahu dan ilmu shorof, ini kacau ketika dibaca. Saya lanjut, bahwa dzakaruha dalam kitab Tuhfatul Ahbab ini mungkin salah cetak atau salah tulis. Yang benar dzakaroha fil wudu jami'ah. Cerita yang pertama tadi sudah selesai, kemudian dilanjut cerita yang kedua. Habib Umar bin Hasan ini kalau wudu ini menghabiskan waktu 1 jam, sa'atan kamilah, jadi 1 jam penuh. Jadi Habib Umar bin Hasan ini setiap kali wudu ini menghabiskan waktu 1 jam full. Kenapa? Yakti bisunanillati dzakaroha fil wudu jami'ah. Karena Habib Umar bin Hasan ini dalam wudunya itu hal-hal yang sunnah, doa-doa yang sunnah ini dibaca semuanya, sehingga sampai menghabiskan waktu 1 jam. Kemudian saya berpikir, kalau setiap wudunya menghabiskan waktu 1 jam dengan alasan seluruh doa-doa yang sunnah dibaca dalam setiap wudu, bagaimana ketika Habib Umar bin Hasan ini mau melakukan sholat maghrib, sedangkan waktu maghrib dan isya ini selisihnya 1 jam atau 1 jam lebih. Apakah wudunya mau sholat maghrib tapi selesai wudu sudah masuk waktu isya? Ini cerita karomah tapi kurang teliti dalam ngarang cerita, sehingga ketika dikritisi ini akan menjadi lelucon. Kenapa lelucon? Ya kita bayangkan saja, setiap kali wudu Habib Umar bin Hasan ini menghabiskan waktu 1 jam. Oke, kalau untuk sholat isya gak masalah. Untuk sholat maghrib yang antara waktu maghrib dan waktu isya ini selisihnya 1 jam. Apa enggak setiap kali wudhu mau sholat maghrib, nanti selesai wudhu sudah masuk waktu sholat isya? Ini perlu dipikir ulang. Kemudian saya lanjut. Wa aroda marotan ayusolia as-subha fatolaba man yusolli ma'hu jama'atan min ahli baitihi falam yajid ahadan fada'a birajulin min khorijil baiti liyusolliya ma'ahu wa kana dzalika rajulu lahu istighalun ya'tadu fi'luha ba'da subhi. Ini cerita lagi. Suatu ketika Habib Umar bin Hasan ini mau melakukan sholat subuh. Kemudian Habib Umar bin Hasan ini mencari teman untuk diajak berjamaah. Habib Umar bin Hasan mencari teman dari keluarganya sendiri, tetapi tidak ada, sehingga Habib Umar bin Hasan
ini memanggil seorang laki-laki di luar rumah, diajak sholat jamaah subuh. Nah, di sini dalam penulisan kitabnya pun ada kesalahan, entah itu kesalahan memang penulisan awalnya atau kesalahan cetak. Nah, di sini ada kata yang tidak tepat. Satu, fada'a birojulin min khorijil bait. Fada'a, ini da'a itu fi'il mati yang pengamalannya sampai maf'ul, jadi muta'ati. Jadi fada'a memanggil, Habib Umar bin Hasan manggil kepada seorang laki-laki. Seharusnya penulisannya fada'a rojulan, bukan fada'a birojulin. Oke, ketika memang beralasan dalam lafaz rojulin ini sebagai ba zaidah atau ba tambahan, saya maklumi. Tetapi ini membingungkan pembacanya, tidak paham. Bagi pembaca yang kurang jeli dan kurang teliti dan tidak memahami, ini akan kesulitan memahaminya. Maka alangkah lebih baiknya jika penulisannya itu bukan fada'a birojulin, tetapi fada'a rojulan min khorijil baiti liyusolliya ma'ahu. Wa kana dzalika rajul lahu istigharun ya'tatu fi'luha boleh, ya'tatu fi'laha boleh. Jadi kalau dibaca fi'luha berarti menjadi fa'il langsung, kalau dibaca fi'laha berarti menjadi maf'ul. Fa'ilnya berarti rajul. Jadi orang yang bisa ilmu nahwu ini bebas membaca selagi tidak keluar dari kaidah-kaidah ilmu nahwu itu sendiri. Dan di lafaz fi'luha ini juga saya kritisi terkait penulisannya. Mungkin yang benar adalah fi'luhu, memakai dhamir yang mudzakkar, bukan memakai dhamir yang muannas. Karena ini lagi menceritakan seorang laki-laki. Ketika lagi menceritakan seorang laki-laki, maka memakai dhamir kata ganti, kok dhamirnya menunjukkan perempuan, ini ya tidak tepat. Kembali lagi, mungkin kesalahan penulisan ya, atau kesalahan cetak. Jadi saya menemukan beberapa kesalahan dalam teksnya saja, saya menemukan beberapa kesalahan. Saya lanjut. Istigharun ya'tatu fi'luha, di sini tulisannya, tetapi saya baca fi'luhu ba'da sholati subhi. Jadi bahwa suatu ketika Habib Umar bin Hasan ini ingin sholat subuh jamaah, mau ngajak keluarganya nggak ada, mungkin lagi pada sibuk. Sehingga Habib Umar bin Hasan ini memanggil satu orang laki-laki yang berada di luar rumah, diajak sholat jamaah subuh. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa laki-laki yang dipanggil Habib Umar bin Hasan ini sehabis sholat subuh ini selalu punya kerjaan yang wajib dikerjakan. Artinya sudah menjadi rutinan sehabis sholat subuh, maka laki-laki tersebut akan beraktivitas rutin. Ya, kelanjutannya gimana? Faqala fi nafsihi idza kana wudhu'ul habib yastakhriku sa'atan fa kaifa sholat. Laki-laki yang dipanggil Habib Umar bin Hasan untuk diajak sholat jamaah, sholat subuh, ini tahu kalau Habib Umar bin Hasan ini untuk wudhunya saja menghabiskan waktu 1 jam. Sehingga laki-laki tersebut berkata sendiri atau bergumam atau berkata dalam hatinya, kalau Habib Umar bin Hasan wudhunya saja menghabiskan waktu 1 jam, bagaimana nanti sholatnya? Apakah tidak akan lebih lama dari wudhunya? Ini laki-laki tersebut berkata di dalam hatinya atau bergumam.
pakai faslat wa in atahu illa qara'a alif lam mim tanzilun wa hal ata bitasaruki samsi wa nahnu fis sholat. Setelah laki-laki yang diajak sholat jamaah Habib tersebut bergumam dalam hati, tetapi si Habib tersebut tetap ngajak sholat jamaah laki-laki tersebut, yang mana bacaan sholatnya itu surat yang panjang-panjang, yaitu alif lam mim tanzilun. Ini surat as-sajdah yang mana ada 30 ayat. Kemudian yang kedua surat hal ata, ini surat al-ghasyiyah, ini ada 26 ayat. Jadi ayat-ayat yang surat-surat yang panjang. Wahal ata bitasaruki samsi wa nahnu fis sholat. Kemudian laki-laki dan Habib Umar bin Hasan itu menjalankan sholat subuh. Imamnya Habib Umar bin Hasan dan makmumnya laki-laki yang dipanggil tersebut. Tetapi sholat subuhnya itu sampai terbit fajar. Karena apa? Ya karena wudhunya saja 1 jam. Kemudian sholat yang dibaca, surat-suratnya ini surat-surat yang panjang, sehingga menghabiskan waktu yang berjam-jam. Sehingga menjalankan sholat subuhnya saja sampai terbit matahari. Nah, di sini juga ada lafaz atau kata yang salah. Baik dalam penulisannya, mungkin dalam penulisannya yang salah, atau dalam cetakannya. Di sini tulisannya seharusnya bitasyaruki samsi, karena tasyaroka ini masdar. Jadi mengikuti wazan tafa'ala, ya tafa'alu, tafa'ulan. Berarti yang benar kan bitasyaruki samsi. Jadi belum 1 halaman saya baca, saya sudah menemukan beberapa kesalahan dalam penulisannya. Ini baru tulisannya, dan artinya pun sangat membingungkan. Wanahnu fis sholat. Jadi intinya Habib Umar bin Hasan ini sholat subuhnya panjang banget, dia menghabiskan 1 jam, sehingga sholat subuhnya itu sampai terbit matahari. Nah, ini yang akan saya bahas. Padahal waktu subuh itu kan sudah ada waktu-waktunya tertentu. Kalau sudah terbit matahari, ini kan sudah tidak waktu subuh lagi. Nah, bagaimana dengan Habib Umar bin Hasan yang memanjangkan bacaan sholatnya dan wudhunya pun panjang, menghabiskan waktu 1 jam, sehingga untuk sholat 2 rakaat subuh saja menghabiskan waktu berjam-jam. Untuk seluruh penonton, apakah ini yang disebut karomah? Ini mau menceritakan kehebatan Habib Alwi, tetapi tidak mikir, sehingga ketika dikritik ini tidak dapat menyanggah. Karena apa? Ditabrakkan dengan ilmu syariat, nggak nyambung. Karena sholat subuh, ya nggak sholat subuh saja, sholat 5 waktu ini kan ada waktu-waktunya. Ya, kalau sudah masuk fajar, sudah masuk terbitnya matahari, ini berarti kan sudah masuk qadha. Ini bagaimana? Jadi inilah karomah Ba'alawi yang seleneh dan membingungkan dan menyesatkan. Kemudian walam tarsihu illa ijabatahu fasolah khalfahu wa atala sholat wa qara'a as-surataini al-madhkuratain. Ini sambungan tadi, bahwa laki-laki tadi kan bergumam dalam hati. Jadi diajak sholat jamaah Habib Umar bin Hasan ini kan ya agak mau agak enggak, karena satu sudah tahu wudhunya Habib Umar bin Hasan ini 1 jam, lebih-lebih sholatnya menghabiskan waktu berjam-jam.
Sedangkan laki-laki tersebut sehabis sholat subuh ini akan segera melakukan aktivitas kerjaan rutin. Nah, dari bergumamnya laki-laki tadi bergumam dalam hati, ini Habib Umar tahu. Sehingga Habib Umar menjawab dengan membatalkan sholat jamaahnya. Sehingga Habib Umar mundur sholat di belakangnya laki-laki tersebut. Jadi sholat sendiri-sendiri. Sudah melakukan sholat jamaah, tapi makmumnya itu punya rasa nggak enak, sholat kok panjang banget. Sampai kapan selesainya? Nah, ucapan hati makmumnya ini Habib Umar tahu, sehingga Habib Umar mundur dan meneruskan sholatnya di belakang laki-laki tersebut. Wa tola sholat wa qoro'a surataini al-madhkuratain. Kemudian Habib Umar bin Hasan itu menjadi sholat sendiri, munfarid. Ini memanjangkan sholatnya dan membaca 2 surat tadi yang panjang-panjang, yaitu surat Sajdah dan surat Al-Ghashiyah. Kemudian saya lanjut lagi. Falamma faroho iltafata ila dzalika rajuli faqala lahu ma talaqta alaina wa nahnu ghafilun. Ini masih lanjutannya tadi. Jadi setelah kedua orang tersebut selesai sholat, yaitu Habib Umar bin Hasan dan laki-laki yang diajak makmuman itu selesai, artinya Habib Umar bin Hasan kemudian berpaling dari laki-laki yang tadi menjadi makmumnya. Faqala lahu ma talaqta alaina wa nahnu ghafilun. Kemudian Habib tersebut karena sholatnya sampai bablas terbit matahari, karena Habib Umar bin Hasan dan laki-laki yang tadi diajak menjadi makmumnya ini sholat sampai terbitnya matahari, sehingga setelah selesai sholat Habib Umar bin Hasan ini memarahi matahari yang terbit. Ini kan faqala lahu ma talaqta alaina wa nahnu ghafilun. Kenapa kamu muncul duluan sedangkan saya ini orang-orang yang lupa, atau ghafilun itu orang-orang yang terlena. Jadi intinya bahwa Habib Umar bin Hasan ini saking khusyuknya, saking khusyuknya sampai sholat dalam waktu yang panjang pun tidak terasa panjang, sehingga sholat subuh 2 rakaat itu sampai terbit matahari. Nah, setelah tahu-tahu matahari terbit, kemudian Habib Umar bin Hasan ini memarahi matahari. Kenapa sih kamu duluan muncul? Sedangkan saya ini lagi terlena, artinya lagi asik-asiknya melakukan ibadah. Ini karomah Ba'alawi ini kayak gini. Jadi nyeleneh dan nyameh. Matahari saja dimarahi. Jadi matahari sudah waktunya muncul. Ini gara-gara Habib Umar bin Hasan sholat subuhnya panjang banget sampai 14 terbit matahari. Ini tidak mau menyalahkan dirinya sendiri, malah yang dimarahi matahari. Kenapa sih kamu duluan muncul, sedangkan saya kan orang yang lagi asik terlena menyembah Allah. Ini maksudnya begitu. Ini karomah-karomah semacam ini ketika dikonsumsi oleh santri atau bahkan kiai yang tidak kritis dan tidak jeli, maka akan menganggap bahwa keunggulan Habib-Habib Ba'alawi yang beribu-ribu karomah ini akan menganggap klan Ba'alawi itu istimewa. Tetapi bagi saya ini cerita karomah yang lucu, yang dalam penyampaiannya ini jelas banget ngarang cerita. Ini ngarang cerita. Kenapa? Matahari dimarahi.
Matahari nggak salah, memang sudah waktunya terbit ya terbit. Yang salah Habib Umar bin Hasan, sholat subuh sampai terbit matahari. Kenapa nggak marahin dirinya sendiri? Malah justru memarahin matahari. Toh, jutaan manusia ini membutuhkan terbitnya matahari. Kenapa matahari hanya mau membela kamu ini? Hanya karena sholat subuh 14 sampai terbit matahari. Berarti Anda ini lebih mementingkan dirinya sendiri ketimbang miliaran penduduk di bumi yang membutuhkan sinar matahari. Jadi dari awal ini cerita karomahnya itu lucu-lucu dan antik lah. Beda dengan cerita karomah dari ulama-ulama atau wali-wali Songo. Ini karomahnya itu muncul karena memang ada tantangan. Artinya dalam kondisi darurat itu karomahnya baru muncul. Bukan untuk pertunjukan, bukan untuk pamer-pameran. Dan mukjizat Nabi pun sama. Artinya Nabi, setiap Nabi yang memiliki mukjizat, yang diberi keistimewaan khusus oleh Allah, ini pada saat mukjizatnya itu muncul, ini si Nabi tidak menyadari. Bahkan ketika Musa diperintah Allah untuk melemparkan tongkatnya, kemudian tongkatnya menjadi ular, ini Nabi Musa ini tidak tahu sebelum pada akhirnya tahu karena sudah terjadi. Nah itu yang namanya mukjizat. Jadi sang pemilik mukjizat saja tidak tahu karena itu murni dari Allah. Dan wali-wali Songo juga sama, punya keramat, dan keramatnya itu muncul dalam kondisi tertentu, dalam kondisi memang harus muncul. Bisa dalam kondisi darurat, bisa dalam kondisi karena musuh. Ini untuk menaklukkan musuh. Tetapi tidak berlaku untuk Habib-Habib Alawi. Ini karomahnya itu kayak untuk pertunjukan, untuk pamer-pameran, dan dicerita-ceritakan. Dan ditampilkan bukan pada waktu yang memang dibutuhkan. Sehingga penonton yang masih kolot menjadi muhibbin, marilah berpikir waras dan renungi kitab-kitab Ba'alawi. Dari awal Habib Umar bin Hasan, kepalanya ada sinar yang memanjang hingga ke langit, yang saya itu selalu mengikuti Umar bin Hasan. Ini kalau diceritakan juga dengarnya lucu. Kemudian wudhunya Umar itu menghabiskan waktu 1 jam, apalagi sholatnya. Dan yang ketiga, sholat subuh 14 sampai terbit matahari, yang disalahkan mataharinya. Kenapa kamu muncul lebih dulu, sedangkan saya ini lagi asik-asiknya atau lagi terlena, lagi nikmat-nikmatnya ibadah pada Allah. Jadi karomah 3 yang tadi saya sebutkan ini konyol semua. Untuk seluruh santri dan untuk seluruh muslim di Indonesia, khususnya warga NU yang mengistimewakan keturunan Rasul, ayolah kita berpikir waras dan kita kaji kitab-kitab Ba'alawi. Dengan kita mengkaji kitab Ba'alawi, maka kita akan bisa menyimpulkan bahwa kalian Ba'alawi bukan keturunan Rasul, karena karya kitab-kitabnya saja selalu bermuatan halu dan khurafat. Sehingga marilah kita kembalikan akal waras kita dan berpeganglah pada ulama-ulama Nusantara yang santun, yang mengajarkan Islam dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Sudah ya, jadi sudah sangat jelas saya baca, saya tunjukkan teksnya. Ini saya tidak khawatir, ini saya berpegangan pada kitab Ba'alawi. Jadi konten saya ini konten edukasi, bukan konten framing seperti konten-konten milik YouTuber pembela Ba'alawi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.